kembali lagi bersama saya Ingrid Wairata di YouTube channel saya lagi. Saya kembali dengan tujuan dan maksud yang sama, yaitu untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu untuk mendapatkan nilai yang bagus tentunya. Dan lebihnya, saya juga kembali dengan mata kuliah yang sama, yaitu teknologi dan informasi. Jadi, saya akan memberikan materi tentang kecerdasan buatan, namun lebih spesifiknya kepada bidang-bidang aplikasi tentang kecerdasan buatan atau AI tersebut. Bidang-bidang aplikasi AI atau Artificial Intelligence yang biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Yang pertama, pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami adalah bidang AI yang berurusan dengan pemahaman bahasa, yang dimana penerjemahan dari satu bahasa manusia ke bahasa manusia yang lain, seperti bahasa Inggris ke bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Bubblefish Translation, program pada AltaVista yang dapat digunakan untuk menerjemahkan teks dan isi web ke bagian bahasa. Ini adalah contohnya. 2. Visi komputer. Istilah yang serupa dengan istilah ini yaitu persepsi visual dan pengenalan gambar. Visi komputer adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu subjek dan kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya adalah kamera, yang dimana program AI turun kepada keputusan dan masuk kepada objek. Dalam hal ini, dunia industri, visi komputer dapat digunakan untuk melakukan otomasi terhadap kegiatan pengendalian kualitas produk. Dengan cara seperti ini, produk yang cacat dan yang baik dapat dipisahkan oleh mesin. 3. Pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan adalah suatu proses yang memungkinkan komputer dapat mengenali suara. Teknologi seperti ini membuat khayalan tentang penyamun dalam kisah Alibaba yang membuka pintu gua dengan suara tersebut yang dapat diwujudkan. Ini merupakan gambar atau contoh dari pengenalan percakapan. 4. Robotika. Robot adalah peranti elektromagnetik yang dapat digunakan untuk melakukan otomasi terhadap suatu tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Adapun robotika adalah suatu yang berhubungan dengan pembuatan robot-robot. Robot banyak digunakan dalam dunia industri, misalnya untuk melakukan pengelasan atau bahkan merakit mobil. Ada contoh lain dari robot, yaitu robot Psycho adalah digunakan pada sebuah rumah sakit di New York yang dapat membantu anak-anak yang memiliki masalah dalam emosi mereka. 5. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang mengenai masalah-masalah kompleks dan nyata yang memerlukan interpretasi seseorang pakar. Menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan modal komputer yang memakai penalaran manusia ahli dan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan yang akan dicapai oleh manusia ahli dalam menghadapi masalah yang sama. 6. Logika kabur. Logika kabur adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfiah Sadeh pada tahun 1965. Sebagai contoh adalah definisi usia muda, usia menengah, usia tua. Definisi tentang usia tua seperti ini sebenarnya bersifat relatif. Mungkin kita dengan mudah dapat mengatakan bahwa usia 80 adalah usia tua. Tetapi bagaimana dengan usia 50? Apakah usia 50 tergolong sebagai usia tua atau usia menengah? Mungkin ada yang mengatakan usia 50 tergolong usia menengah, tetapi orang lain barangkali akan mengklarifikasikannya ke dalam usia tua. 7. Jaringan saraf.
Jaringan saraf adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasis pada pengenalan pola. Dalam prakteknya, jaringan saraf tentu saja tidak sekompleks yang terjadi pada otak manusia. 8. Algoritma genetika. Algoritma genetika adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dengan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga terbentuk proses evolusi yang mengatasi masalah dengan lebih baik. Teknik ini berhasil digunakan untuk menyimulasikan evolusi biologi. 9. Sistem algebra. Sistem algebra adalah sistem yang menggunakan beberapa teknologi AI untuk memanfaatkan atau memadukan keunggulan dari masing-masing teknologi. 10. Agen cerdas. Agen cerdas kini kian populer seiring dengan perkembangannya internet. Namun, pengertian agen cerdas tidak selalu atau harus terkait dengan internet. Perlu diketahui berbagai nama lain dari agen cerdas seperti software dan softbone, atau yang biasa teman-teman pasti tahu dengan sahabat-sahabat dari software tersebut.